tawarannya ada di second pick. Karena dia yang punya power untuk band terakhir menutup fase yang pertama. Tapi untuk draftnya Hellcard langsung kena Geek Fam second pick. Ini menurutku adalah kasus terbaik untuk RRQ. Bahaya ya, emang Hellcard ini karena bukan cuma sekedar dari teror-terornya aja yang bisa dilakukan kan. Kayak dia metode babysit ke arah caderannya kemarin yang kita lihat juga pada saat debut dari Hellcard itu sendiri. Betul. Langsung fokus untuk bisa ini ya. Fokus tumbangin marksman lawan yang memang gak punya defensive skill di early game. Dipaksa buat pakai flickernya sehingga kalaupun gak dapat di early-nya, nanti ketika ada backupan yang masuk itu bisa tumbang Benar-benar marksman musuh. Konsepnya pun bukan cari kill ya, kayak yang penting pressure-nya. Yap. Kalau memang darahnya udah sekarat, dipencet regen itu udah jadi keuntungan sebenarnya. Betul. Dan tanpa chip juga. Dan memang benar kalau kita melihat Hellcard yang di ban. Matilda juga. Tapi Ruby juga jadi Iya. satu sosok yang mengerikan ya karena di gig ini sangat fleksibel. Ada Cloud, ada Nathan sekarang. Cakep. Playmaking-nya. Ini pilihan, ini kasus terbaik sih, bukan pantun kebetulan. Bukan pantun kebetulan. Tapi ada komen juga nih dari Clay, saya nggak expect kayak gini banget sih. Saya nggak pernah ngerasain kalahnya terlalu banyak sampai kayak gini. Sama sih Clay, dia juga nggak expect. Banyak sebenarnya yang nggak expect ya. Iya. Jadi emang ya harusnya ini menjadi tamparan dong untuk mereka. Benar. Tapi kalau kita balik lagi ke draft, ini menarik sih, Cloud dan Nathan. Dua pilihan hero yang sebenarnya jujur kalau dari gue pribadi, Nathan akan lebih enak nantinya. Dengan Wind of Nature dia bakal punya power yang lebih oke daripada Cloud. Ya, tapi sebenarnya nggak cuma dua hero itu ya. Roger pun sebenarnya masih bisa untuk dipergunakan. Tapi Barats, Speed Barats. first pick Barats yang berarti akan melepaskan Nathan untuk bisa jatuh ke sisi kick atau diadu saja. Karena memang masih ada dua buat marksman. Iya kan? Ingat kemarin Cloud-nya Skyler ini ngacak-ngacak banget. Benar. Nah itu yang tadi aku bilang juga kan, Cloud-nya si Cadera Sama. ini juga sangat-sangat masuk sama metode hyper carry-nya Baloy dengan Florin misalkan. Itu cocok banget sih Om. Iya, jadi tinggal siapa yang akan dipilih untuk Geek Farm dulu. Karena kita harus bisa melihat bagaimana respon mereka terhadap Barats yang memang sudah menjadi first pick. Dan Barats juga salah satu tanker yang cukup strong dengan hits body dia, dengan efek big guy. Iya. Punya resilience, dan resilience ini memang sangat mengganggu. Knock up efeknya gak bakal lama. Oke, Nathan-nya diambil Geek. Mungkin memang ya alasannya kayak tadi ada magical damage yang mungkin nantinya nggak bisa ditahan sama Cloud juga. Yap, Tapi wah langsung diambil. langsung pada intinya. Langsung pada intinya. Gak Benar. perlu basa-basi. Ini berarti butuh satu hero gak sih buat Geek Farm sendiri untuk bisa menangkap ya, seperti Kaja. Yap. Suppress. Suppress atau sesuatu yang bisa mengacaukan ini agar gak farming enak buat Skyler-nya. Karena kita tahu bagaimana Skyler setiap kali jadi marksman, selalu ada celah untuk dia menjadi kaya dibandingkan dengan marksman lawan. Iya. Dia pinter cari lapak sih Om sebenarnya. Cari celah Dia ya. jago cari tempat farmingnya. Oh, lebih ke dapat kesempatan dalam kesempitan. Benar. Oke, Satu dan pick. Angela? Nah ini Angelanya terlepas dan ini akan menjadi combo unstoppable harusnya untuk Cloud Aramis sendiri. Paramis. Paramis Aboy. Oke, make Paramis sense. diambil, kemungkinan Valentina akan ditutup sekarang sehingga bakal sedikit sulit untuk bisa di-copy nanti atau bahkan tidak ada lagi efek pengkopian dari NetherRealm, hanya ada satu di Land of Dawn. Dan ini power juga kan kebetulan dari Aboy-nya sendiri. Mungkin Arnold bisa jadi salah satu opsi band yang cukup baik untuk teman-teman dari RRQ. Masih fleksibel juga kebetulan, Romer yang belum ada, X-Villain yang belum ada. Tapi untuk fase band yang kedua Valentina seperti yang Om mau bilang, langsung dihilangin Om. Asik Iya. FPL Dead with RRQ. Boleh. Boleh. Tim langsung setting ya. Tapi Yif yang di-ban ini ternyata. hero-nya Clay kan. Benar, hero-nya Clay. Tapi masih ada Parsha juga yang sebenarnya. Parsha Iya. ini bisa buat ngelawan Nathan. Karena secara range kan dia menang. Benar. Feather Airstrike. Asal ya dia aman aja ya. Aman. Soalnya kalau ngelihat dari Nathan nih aku bukan cuman ketar-ketir sama damage penetration-nya loh, tapi dari interference-nya ini loh. Iya, itu yang memang mengganggu banget. Dia kayak kecil tapi impact-nya wow. Kayak kita kegeser-geser gitu, Iya. taruh di mana. Itu nggak bisa mencet skill tahu sementara itu. Iya. Kayak lagi pas kegesernya itu ya. Ya udah, Ya, pasrah. Tapi untuk band terakhir Minotaur cukup oke juga seperti yang tadi udah dibahas, kayak dia butuh satu yang stopper Wah. dari Cloud-nya dan Minotaur pilihan terbaik. Tapi aku ngelihat ya, Arkeoshi mereka respect banget dengan Baloy skill. Dua hero Baloy. Itu bahkan hampir semua hero Baloy. Iya. Oh iya, Kayak iya, Ruby iya. Ruby-nya ya. Hampir Termasuk semua. Ruby betul, termasuk Ruby.
Ya, dan ini berarti Bale ini harus mikir ekstra lagi mau pakai siapa gitu loh. Walaupun Ruby untuk Geek Fam ya gak jarang juga kita ngeliat dipegang Luke ya. Benar-benar playmaking kan. Ya, tapi apakah kita kangen untuk ngelihat Saber yang bisa dibawakan sama Bale? Kan Natalia. Karena sebenarnya masih bisa banget loh. Bisa banget ngeliat Saber. ngelawan Cloud, ngelawan dari Angela, Yang damage ya. yang damage yang memang tipis yang bisa diangkat. Kecuali kalau angkat barat memang berat. Bener, bener big guy gitu Big kan, guy. berat. Tapi kalau ngomongin soal hero yang bisa mirroring, screening, Grok juga masih open sebenarnya. Oke, atau healer kah? Untuk Romer Geek. Oh, tapi diedit. Oh iya. Full Flexible CC. lagi. Betul. Flex juga. Iya, edit. Magic 3 magic damage berarti. Yap, yap. 3 magic damage, Radiant Armor, Oracle mungkin penyelamat untuk di early game, hanya di early saja. Iya. Karena ada Nathan yang bisa melakukan apapun juga mau full magic defense. Tetap tembus sih Tetap memang. tembus dengan penetration yang diberikan Nathan. Bakal gila banget. Tapi untuk RRQ, saatnya menentukan Angelanya bakal ditaruh di mana. Kalau ngomongin match up-nya Faramis, seandainya Angelanya mid lane, sebenarnya dia butuh sosok magical damage lagi yang kuat. Jujur gue, untuk pendapat pribadi gue sebagai opini, gue kurang suka kalau misalkan gak ada source damage magical lain selain Angela. Karena ketika lawan Angela jarang yang bikin Athena Shield gitu loh. Iya. Kayak ya udah memang deh masih dia kayak ada bisa konstan juga tapi nggak terlalu besar akhirnya. Oh, oke. Oke, full physical mid Angela. Groknya Diambil. dengan Arlott. Ya karena Arlott ini enak banget. Arlott Fredrin ya kita tahu lah ya. Kombinasi yang enak banget untuk early game. Groknya pun tadi untuk mirror enak di awal. Kayak dia gak akan takut sama Angela. Dia masih bisa cabut soalnya. Ya tapi ingat ya Grok ini juga cukup lemah dengan magic damage. Yap. Dan kita tahu ada 3 source magic damage yang sudah diambil langsung sama Gikram. Itu dia. Dan last picknya harusnya ngeliat Arlott dan Grok kayak gini editnya bisa dilempar di EXP. EXP. Iya. Kalau memang mau cepet bisa sih di roamer tapi harus jalan bareng nanti sama Aboy. Last pick export. Oke. Lengkap semuanya sekarang. Oke. Hero poke damage-nya memang tipis. Jadi Viraganya export ini lumayan aman ya. Untuk saat ini kecuali nanti ketika Cloud sudah jadi 3 item. Ya kita tahu Skylar dia nggak ada takutnya nih untuk makan bagian depan dan itu harus dikit hati-hati lah dari exportnya. Ya tapi Xbox juga untuk di early game sebenarnya Viraganya masih cukup mudah ya untuk bisa dipecahkan nanti. Kalau Ya. memang Arlotnya berani buat main agresif. Laning ya. Yap, di laning phase-nya. Wah. Oke. Ada one-one lagi. Ada. Ntar apakah itu kode bakal ada yang pick one-one? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau dari indeksnya kelihatan sih Om sebenarnya kayak survive-nya ini lebih dipegang sama RRQ tapi nggak banyak ya. Dan juga bagaimana early to mid game potential ini masih dengan angka yang berimbang juga. Tapi late game-nya dipegang oleh Geekfam. Ya mungkin karena ada Nathan juga ya dengan power clear-nya dan juga dengan efek penetration magic yang bisa diberikan. Oke, 1 game yang pertama. Kesempatan untuk masuk ke babak playoff akan dimiliki oleh Geekfam atau justru kesempatan yang lebih panjang lagi akan bisa milik dari RRQ Hoshi. Jadi sebelum itu untuk Geekdom dan Geek Community, mana suaranya? Oke, langsung saja kita mulai match pertama kita. Game yang pertama, Best of 3 series dari kedua jungle. Masih ada di jungle tank. Barat versus dengan Fredrin. Ya pasti akan dijaga ternyata buat Rey-nya yang memang gimana Vin memilih untuk bermain agresif. Tapi itu dia, magic damager yang banyak ini harus hati-hati banget Vin. Oke, dipunish. Diganggu sepertinya. 1 buah retribution dipaksa keluar. Dan flickernya juga terpaksa keluar. Grok dengan Brave Smite. Ya bisa sih, untuk bermain bundle memang Brave Smite ini mendukung sekali ya Om. Tapi Brave kan harus hit ke hero ya sekarang. Bukan cuma dari creeps dan itu agak mengurangi sebenarnya sih kalau aku bisa bilang untuk power dari Brave Smite itu sendiri. Oke, di area top lane sebenarnya masih cukup aman walaupun early game Nathan lebih pegang keunggulan dari sisi poking ya. Yep. Plus Baloy-nya juga udah gerak ke atas kan dari tadi. Oke. Iya, iya. Tapi lagi-lagi memang ini gangguan yang diberikan oleh RRQ cukup berasa. Oke, Luke yang memang viraganya gampang pecah seperti yang mau bilang dan di kontes. Yes, ada Onward. Sudah mulai mengganggu pergerakan dari Versik. Gagal untuk bisa melakukan pencurian terhadap purple buff-nya masih bisa disecure oleh Rey. Buang 1 buah retribution dan Arlott Brave Smite Om. Arlott Brave Smite. Kalau aku ngeliatnya malah ke Rey-nya juga ya, dimana dia pakai emblem support di sini. Untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi untuk life regen yang bisa dimiliki dengan efek pasif dia. Don. Don, ini cukup sulit ya untuk bisa melakukan landing juga, tapi Luke sudah ada Viraga Armor Don bakal coba untuk dikejar Vengeance. Diaktifkan Puppet of the String, membuat Viraga Armor dari Luke juga udah mulai hancur dan dipaksa untuk mundur dan belum terjadi first blood. Meanwhile,
di arah top lane. Finn lagi-lagi melakukan screening terhadap Ray. Ini memang minusnya kayak kemanapun Ray bergerak kelihatan walaupun jungle-nya nggak keambil. Iya, tapi lihat tuh, ini level 4 dibandingkan dengan level 3 Ray tertahan untuk levelnya Ray. Berarti ada sedikit pencurian-pencurian. Betul, harusnya. ada yang keambil tadi. Iya, dan memang ini vision sih yang memang jadi power utama dari Finn. Dan lihat turtle-nya. Yap, Turtle sudah mulai di setup juga oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi Versik sendirian. Tanpa adanya gangguan kembali. Terima kasih untuk Finn yang melakukan zoning. Ya, dan lagi-lagi lihat bagaimana positioning dari Finn nempel terus. Jadi dia screening ke arah jungle lawan. Masih loh sampai sekarang loh ditemenin terus. Mungkin dari semua source jungle-nya itu selalu akan ada Finn yang nemenin. Ya, Kemarin ini- juga ini- ada yang nempelin gini kemarin. Ini jiwanya Hilda pindah ke grup ya. Jiwanya Hilda. Masuk ke grup dia. Iya. Oke, Dan ngomongin soal pick off. yap. Finn mau Kembali. di-punish mungkin. Susah sih, ini immune dia. Dia tinggal nempel-nempel tembok aja juga, dia power of nature. Watchers Buset. bisa dihindari dengan cukup baik. What a predict move dari Ray. Tapi ternyata di arah bawah, satu buah Viraga Armornya sudah mulai pecah. Don bergerak untuk mundur saja karena terlalu dalam. Tapi di sisi lain ada Onward dan juga Primal Waters sudah mulai dibuka. Ada Hardguard yang coba untuk langsung saja menyelamatkan. Tapi Netherrealm dari Aboy mencoba untuk menyelamatkan Cadera yang ternyata di solo kill di arah top lane Skylar. Mencoba untuk ditabrak kembali dan mana adanya versi kali ini pun harus dihilangkan di mana Ray menjadi pertukaran 2 untuk 2. Finn bakal coba dikejar, flicker ke depan. Latin Sanity dari Luke yang berhasil juga menghilangkan nyawa dari Finn. Pertukaran yang cukup untuk Geek Fam. Mereka mendapatkan 3 member namun untuk solo kill Skylar dengan cloud-nya yang tidak bisa diremehkan. Oke, Ya, ini- kembali onward. Skylar ini solo kill tadi di Ditunggu. atas loh. Oke, Dan Skylar. lagi-lagi bakal coba untuk ditabrak dan Skylar masih bisa bertahan. Ya, dengan Skylar yang memang bebas. Dan ini kita bisa bilang Wayuna Cloud dari Skylar kalau memang dilepaskan, dia akan menjadi-jadi dan terbukti tadi. Ya. Dengan satu solo kill yang memang itu penting banget. Dimana yang lain masih fokus untuk di area mid. Ternyata ada space di atas dan dia dapetin. Menciptakan kesempatan juga untuk dia sendiri. Bahkan nggak tumbang juga ya. Memang sih spellnya keluar sama dari caderannya juga nggak ngeluarin spell. Karena matchupnya nggak bisa ngebait spell. Dan lagi-lagi Finn masih nemenin Karare. Yap, untuk Gold Team juga tarik-tarikan aja ya. Ini nggak yang ada dominasi banget, tapi Finn kayaknya bakal coba untuk dipunish. Coba dikejar perlahan-lahan, tapi balik lagi Finn-nya memaksa Power of Nature diaktifkan. Gagal untuk bisa mencuri ke arah Orange Buff dan bahkan Watchers yang ditarik lagi dan Shadow Stampede. Immune dan juga Latin Sanity tidak akan membuat dari Finn-nya bertahan lebih Betul. lama. Tapi di sisi lain, itu adalah buying time yang dilakukan juga Netherrealm dibalas dengan adanya satu mobil juga dari belakang. Retribusi dari Versi dan bahkan balas saja kode karena 2 kali sudah bersurat dari Ray. Membalaskan keadaan di mana Donny harus menghilang dan Paloiski pun menghilang. Ray tidak bisa selamat, damage yang disumbangkan oleh Skylar sudah begitu menyakitkan. Turtle kedua bisa disecure lagi dan dari goldnya perlahan tapi pasti diungguli oleh RRQ. Ya, ini thanks to Finn yang dari tadi selalu bisa screening, nempel terus-terusan, membuang cukup banyak store skill dari Geek sendiri dan ngedelay. Dan itulah sebabnya kenapa mereka bisa mendapatkan keunggulan. Oke, dan Oke. ini talent prediction. Dan talent prediction cukup banyak untuk Geek Fam nampaknya untuk hari ini. Hanya ada dari Arashi yang ke arah RRQ. Arashi versus everybody kali ini ya. Iya, tapi kalau kondisi dari gold lane-nya ya, keduanya sama-sama aman sih. Kayak full plating juga, Skylar di top lane, dan Cadera ambil yang bottom lane tadi. Ya, tapi lebih serem kalau kita melihat Cloud kalau jadi ya. Karena bisa blessing dua juga langsung ke belakang. Yap, dan bahkan kali ini ada combo-combo dari sisi power yang membuat dari Versik agak sedikit terhambat. Backupan sudah mulai dilakukan, final slash untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Geek. Tapi nampaknya Last Insanity diaktifkan, namun ada Hardguard yang langsung cover up terhadap sosok dari Versik. Gak berhenti mau? dari situ karena Blazing Duet. Dari seorang Skylar mencoba untuk mengacak-acak apa yang sudah dilakukan oleh Geek Fam. Mencoba untuk mundur lagi, namun Skylar masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk RRQ. Wow, ini dia source spell yang keluar lebih banyak dari Geek Fam. Keuntungan untuk RRQ hanya mengandalkan satu buah hard guard dari Clay. Mereka masih bisa mundur dengan aman. Ya, dan ini purple buff yang selalu tidak aman juga bagi Pam. Ditempel terus-terusan. Dan pada akhirnya ya kita melihat levelnya juga tertekan buat Ray-nya. Gak bisa kemana-mana dan mau gak mau harus fokus untuk bisa bermain 4 atau 5 bahkan sementara. RRQ Hoshi mereka bisa split. Ya, ini mungkin satu power ya yang bisa dibilang keunggulan dari RRQ sendiri. Untuk match up dari splitnya ini nggak ada so far, Om. Iya. Tapi jangan lupakan mungkin untuk faktor Aboy sendiri ya. Karena Aboy dari tadi dengan render realmnya juga ini bisa nge-backupin di belakang. Mungkin di awal gak terlalu terlihat, tapi nanti lambat laun waktu masuk ke mid to the late game dia akan cukup powerful, apalagi punya pasif. Oh, 4-1 yang bagus banget RRQ. Lihat bagian bottom lane-nya. Mereka coba dapetin ini turret selagi turtle-nya pun mereka setup. Yap, ini harusnya inner turret hancur sih.
dan akan menjadi perfect turtle kah? Tapi Don mencoba melakukan adanya sedikit screening out juga. Don bermain sendirian, Flicker ke arah belakang diselamatkan dengan Hardguard, tapi lihat bagaimana kali ini pada Slash mengembalikan keadaan, tapi tidak dengan waktu yang lama karena Baloyski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Detonasi welcome, tapi Netherrealm sudah melakukan adanya cover up di mana Aboy Skylar di arah belakang dan Versiknya pun masih bisa bertahan. Skylar memberikan dealing damage lagi. Finn berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan walaupun kill seperti diamankan oleh Luke dan bahkan double kill. Luke yang bakal coba dikejar dan 1 poin kill tambahan akan dibalaskan oleh RRQ Hoshi. Wow, pertukaran lagi-lagi yang dilakukan oleh Geek Fam dan Turtle kembali di setup oleh Ray. Sayangnya ada Skylar juga yang melihat pokingan damage dari Skylar. Ini udah nggak boleh dianggap remeh lagi. Benar, karena dia tadi cukup free hit juga di bagian belakang. Dan lagi-lagi, Cloud Angela. Oh, Ray-nya bakal coba untuk dikejar dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu buah keputusan dari Skylar dengan cover up dari Clay pula berhasil untuk bisa menumbangkan sang jungler dari Geek Fam. Tapi Don gak akan ngasih space yang sama dikejar untuk Cadera yang bakal coba untuk dikejar. Final slash-nya tidak connect. Tapi ada Finn yang sudah mulai hadir pula. Cadera bertahan. Wacan pun tidak membuat dari Caderanya bisa bertahan lebih lama lagi. Dua kejadian di waktu yang hampir sama, bahkan mid-nya mereka kan dapatkan juga pressure dari RRQ terlalu kuat. Ya, ini depan bisa ditabrak, RRQ belakangnya bisa dimainkan juga tadi. Jadi Geek Fam mereka harus mengatur tempo permainan mereka, jangan sampai terbawa. Karena kalau kita melihat bagaimana item dari Balo juga masih hanya dengan 1 dominance size. Dia butuh 1 item defense lagi untuk bisa nge-up buat primal rate-nya. Iya, Purple bahkan buff lagi. iya dapat Purple buff juga. Iya. Oke. Ini masalahnya Skylar overfed loh. Perbedaannya sama Nathan yang hanya tumbang 2 kali sebetulnya dari gold lane-nya. 2000 gold om. Ya, ini udah lengkap juga ya buat Cloud. Kita tahu bagaimana item dasar untuk attack speed sendiri, Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff yang memang sudah selesai. Dan kali ini ya split push bisa jadi salah satu jawaban buat RRQ. Kalau memang mereka mau bermain front to back, mereka bisa coba untuk mancing dengan adanya Versik yang memang sudah tebal juga pada dasarnya. Mungkin memang konsepnya yang penting gak ada Netherrealm aja ya. Kalau memang mau main tim fight jangka panjang. Dan untuk split push-nya ini jujur berat banget sih untuk Geek Fam. Mereka kalau memang mau mengutus 1 orang, mungkin kayak Cadera sih matchup yang paling oke. Dari tadi Caderanya dikejar-kejar tapi Skylar Sakit banget. Dan bahkan kali ini blazing duet mega kill diamankan oleh Skylar. Hardguard berhasil untuk bisa meng-cover up, tapi di sisi lain Caderanya hilang dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lagi. Skylar tidak terhentikan dan Luke-nya bakal coba untuk dikejar, masih bisa mundur tapi Skylar hadir dari arah samping. Tertarik lagi dengan Shadow Step In. Rico dan bahkan 1 buah kalkulasi yang begitu matang. What a movement dari Skylar. Permainan Battle Mirror Image dari Skylar yang sangat-sangat sempurna. Ini dia alasan Cloud dari Skylar sering banget di respect ban. Iya, udah maka dengan item yang sudah mumpuni banget. Dia bisa siap kapanpun. Ini untuk bisa selalu masuk tim fight dan menangin. Bahkan dari match up-nya sendiri tadi dengan Skylar plus 1 hero, Angela. Sudah lebih daripada cukup untuk mengacak-acak pertahanan Geek Fam. Oke, 5.000 gold kali ini. Angka yang sebenarnya di menit ke-10 terbilang ya lumayan, tapi nggak sampai besar banget. Karena 1 buat team fight aja, apalagi dapetin Lord nanti bisa ngebalikin gold. Tapi untuk Lord sendiri, ini pressure dari RRQ-nya nggak bisa ditabrak sama sekali loh. Dan seperti apa yang Owawa bilang, kalau Cloud ini walaupun dalam keadaan tertekan match up-nya juga susah, dia bisa dapetin space kayak begini, lihat. Ya, level saya udah nge-out level semua pemain dari Geek Fam. Oke, tapi sepertinya fight sudah mulai coba untuk dihempaskan oleh Finn. Wall charge yang dibuka hanya untuk bisa menzoning saja pemain-pemain dari Geek Fam. Membeli waktu juga, Lord didapatkan secara free. Untuk pushnya sebenarnya Nathan ini high ground defender yang kuat banget loh sekarang. Lord itu kayak sebentar banget nanti di-clear sama Nathan. Ya, tapi mungkin untuk Caderanya sendiri harus hati-hati banget kan. Tiba-tiba di sampingnya dia bisa ada Cloud Blazing Duet. Itu dia, wall Dan charge. Betul, dan itu kan sangat-sangat susah juga untuk bisa di-cancel. Purify ada buat Skylar. Untuk menghindari mungkin efek stun yang bisa diberikan. Angela ada siap juga kapanpun dibutuhkan. Ya, jadi tinggal strategi dari RRQ, apakah memang mau 3 lane push. Bahkan ini vision dari Finn. Sekarang Finnnya nggak gampang dipunish. Dia punya immune. Ray nggak bisa langsung all in. Immortal lagi. Conceal. Oke, Conceal. Terdengar kali ini Blazing Duet dan Watcher tidak mengenai ke arah siapapun. Hardguard mencoba untuk melakukan dari cover up. Baloyski dipaksa untuk mundur dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Ya, banyak sekali source yang terbuka. Ada Hardguard, Purifier dari Skylar pun bersama dengan wall charge. Dan flickernya Finn, tapi masih aman sih. Oke, final slash. Mencoba untuk membuat dari Luke sedikit out of position. Di mana inner turret yang sudah menjadi target dari RRQ berhasil juga untuk dihancurkan di 3 lini yang berbeda. Oke, Lord masih berdiri, masih berjalan di arah top lane. Walaupun masih Lord yang pertama, tapi cukup berbahaya untuk Geek Fam. Tapi ini defense-nya kuat sih harusnya ya, ada Nathan. Kecuali kalau tiba-tiba memang ada gerakan yang mendadak ya seperti Wild Charge Flicker. Tapi untungnya memang sudah dipakai tadi.
di bagian bawah sehingga Geekfam mereka tidak terlalu khawatir lagi. Tapi ya sejauh ini memang tempo dari RRQ Hoshi yang tidak pelan sama sekali. Final Slash. Lagi-lagi membuat dari Luke-nya sedikit out of position di mana Flicker sudah dipaksa untuk keluar dari Luke. Oke, satu bait dari spell yang cukup baik. Tapi so far masih tertahan ya. Walaupun dari segi goldnya tetap up terus untuk RRQ. Yang tadi kita tahu 5.000 gold, sekarang menuju ke angka 7.000 gold. Pressure-nya pun masih ada. Mereka akan bermain di setengah vision dari mapnya. Zona yang dibuka oleh RRQ ini nggak main-main. Ya dari Geeknya mungkin mereka harus lebih bersabar menunggu ya. Untuk positioning terutama berikan kepada Cadera ini agar bisa dapetin free shot dia. Ini Skylar juga gerakan-gerakan kejutannya banyak banget ya. Iya sih, pokoknya ada vision aja. Di mana Ray berdiri, di mana Balue berdiri. Ketika terlihat, yaitu Skylar akan berani banget. Yap, dan itu yang terjadi. Dia berani ngepok dengan dia belum tumbang sama sekali, ini membuktikan bahwa Skylar super safety. Iya, dan itu gak di babysit loh tadi. Gak. Memang dia ditinggal lebih ke, ya harassment dilakukan kepada Geekfam tapi untuk mencegah biar Ray-nya ini ketinggalan dari posisi levelnya dia. Dari build itemnya juga, wow itu goldnya cukup jauh ya, 4.000 selisih bahkan dengan full item. Sudah diambil oleh Skylar. Ini tinggal ganti sepatu aja nih. Sepatu dan ya dengan mechanical ganti emo, winter mungkin, wind of nature itu bisa jadi pilihan juga. Tapi kalau ngomongin soal defensifnya Nathan ya, Holy Crystal juga udah jadi nih Om. Ya baru jadi ya. Memang itu adalah item yang termahal juga. Tapi gak ada item-item defense yang bisa buat dia selamat. Wind of nature tadi belum ada. Ya dia lebih fokus ke damage-nya ya daripada ke safety-nya. Dan ketika setup lagi dilakukan oleh teman-teman dari RRQ seperti biasa Vin yang akan mencari informasi. Yap, dan sepertinya tidak ada kontes ya. Free untuk Lord. Yang kedua untuk RRQ kali ini Lord yang sudah enhance. Best turret lumayan terancam sebetulnya. Yep. Tapi untuk Lord yang tadi memang dari Geeknya mereka nggak boleh terlalu keluar juga ya. Karena secara level mereka tertinggal kalau sampai mereka kalah juga di peraduan dari Lord. Ya mereka bakal langsung bisa hilang dari base-nya. Dan lagi-lagi untuk invade yang dilakukan RRQ Hoshi ini nggak berhenti sama sekali. Buff tidak akan diberikan juga dan lihat bagaimana pemain dari Geek cukup sulit ketika mereka mau melakukan engagement. Ya udah ganti sepatu sepertinya ya. Yep. Windtalker udah jadi juga. Untuk trillion pushnya sebenarnya nggak terlalu bagus sih, nggak berjalan sesuai dengan rencana karena atasnya sedikit terlambat. Tapi ya balik lagi, clear semua wave dari laning itu bakal berdampak lagi di Lordnya ketika sudah masuk. Ini ngandelin Nathan banget nih, Nathan tumbang bakal susah banget buat defense dari Geek. Oke, tropi kah? Entropy? Udah mulai ditabrak perlahan-lahan juga. Lord sudah mulai charge in terhadap satu buah base turret yang berada di arah atas. Namun Baloyski sudah menerima lagi damage yang begitu menyakitkan. Dipaksa untuk mengundur dan mengeluarkan satu buah flicker. Dan 3 base turret sudah berhasil dihancurkan. Defensif yang kurang maksimal memang Lord belum bisa endgame. Tapi setidaknya 3 base turret secure. RRQ hampir 10.000 gold split. Ya, Skylarnya, Makan aja damage dia bisa kabur. Aman sih memang. Belum ada BMI. Dan mereka nggak mau mundur. Oh, Konsil terdengar kali ini bakal ada serangan kejut kah? Satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk dimaksimalkan, namun ada satu last insanity dipaksa untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Watcher! Nyakonek berhasil untuk bisa mendapatkan multi target dan blessing duet dari Skylar dan dari belakang God lagi saja diamankan pula. Dan bahkan Luke yang bakal dikejar. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga di mana Geekfam. Berkocar kacir untuk mundur dan tidak ada wave yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Wow, thanks to Aboy dengan pasif yang masih banyak. Respawn time yang sangat cepat. Akhirnya Aboy masih bisa nge-defense lagi. Ya, dan jangan remehkan kekuatan Nathan juga di sini karena setiap saat kalau memang kalah team fight ada kesempatan untuk bisa melakukan one straight push. Iya. One straight balasan ini yang paling mengerikan kalau kita berhadapan dengan Nathan. Metode lurusnya ya Om ya. Iya. Straight push dari mid kayak memang sih untuk ngancurin objektif. Entah itu netral ataupun kayak turret itu cepat banget Nathan. Entropinya dan theory of everything. Ini yang bikin dia powerful banget. Dan ya kita akan sedikit melihat untuk replay tadi. Dimana ya terlalu dalam sebenarnya tadi untuk RQ sendiri. Agak ditarik tapi memang dari Aboy-nya juga yang punya efek pasif ya. Sehingga meskipun dia tumbang hanya dalam 3 second kembali bisa join untuk melakukan team fight. Dan terlalu dekat juga masih dengan base-nya tanpa minion. Sama itu waktunya tuh memang pas banget spawn minion dari Geekfam Om. Makanya tadi minionnya akan kedorong sedikit demi sedikit, nggak masuk di lingkarannya base. Ya Skylar nggak bisa fokus objektif. Ya, tapi dengan hilangnya base turret yang dipegang sama Geek ini mereka agak sulit untuk bisa keluar apalagi untuk mengkontes dari Lord. Dan Lordnya memang akan spawn sebentar lagi. Sebenarnya ada 2 opsi buat RRQ adalah mereka bisa nunggu evolve atau mereka bisa try lagi sekali untuk dapatin enhance dan mungkin end the game. Oke, gimana dengan Geekfam-nya Om? Defense kah?
Dia punya Nathan. Sebenarnya mereka punya Nathan, mereka bisa kalau mau memang coba ya. Tapi aku prefer defense dulu sampai. Kalau Evolve Lord, yes mungkin bisa dikontes. Tapi kalau masih di hand seperti ini agak beresiko. Oh, Baloyski gagal mendapatkan Skylar yang justru Buset. dirinya terkena Final Slash Win. Waduh, Vin. Dari arah belakang, One Charge connect menuju ke arah seorang Cadera, Blazing 2 dari arah belakang. Dengan ada Hardgun juga di dalam tubuhnya membuat dari Skylar semakin unstoppable. Battle Mirror Image mencoba untuk melarikan diri Cadera, terlebih Cadera. dahulu. Tapi Cadera akan menjadi target Queen of Nature. Sudah mulai diaktifkan tapi Versiknya tidak terselamatkan. Bertukar nyawa tapi Luke membakar dari lini paling belakang. Luke. Clay-nya pun akan menjadi target tapi dengan Final Slash lagi-lagi. Membuat dari Luke-nya tidak lebih aman tapi Skylar. Bertahan sekuat tenaga tapi tidak dengan waktu yang lama di mana Ray berhasil untuk bisa mendapatkan satu buah shutdown terhadap Skylar. Look-nya masih terus menzoning Don yang dibakar terus-terusan bersama dengan Vina. Ancaman terbesar ada di Luke. Wow. Ternyata untuk tim fight-nya yang keluar sebagai pemenang adalah Geek Farm dan Gold Swing-nya cukup Buset. jauh dan cepat banget. 6.000 plusnya tadi buat Geek Farm. Dari Itu dia. 9.000 ke 3.000. Mungkin targeting Om. Kita melihat di mana memang semua mata dari RRQ fokus ke arah Cadera. Namun Luke-nya membakar posisi dari Versik. Versik yang nggak bisa tahan sama true damage dan akhirnya bisa di shutdown duluan. Ya, dan kali ini tanpa kehadiran Skylar juga ya. Ini untuk damage dealer-nya nih. Sekarang RRQ Hoshi mereka bakal cukup kelabakan. Apalagi masih ada Aboy. Wah, Vinnya ditarik. Shadow Stampede mencoba untuk membuat dari Vin mulai terkena poking damage pula. Flicker dipaksa keluar. Detonas welcome menuju ke arah seorang Luke-nya. Tapi lihat Cadera. Damage-nya Oh. sudah bisa tidak lagi dibendung. Dan bahkan Blazing 2 sudah mulai dibukakan dari arah belakang. Dan bahkan Ray dengan satu lagi pergerakan. Retribution yang on point Don. berhasil juga untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Geek Fam. Donnya pun meledak. Dua member dari RRQ harus hilang. Wow, ini nahan banget sih. Skylar-nya juga dari tadi emang ya udah dapetin space yang lain lagi. Ya, satu inisiasi yang di-react dengan sangat baik sekali tadi dari Geek Farm karena terlalu terfokus ke Cadera yang ternyata mengakibatkan juga cukup banyak pemain-pemain RRQ yang tumbang dan bahkan dengan Lord yang sudah langsung diambil lagi oleh Geek Farm. Gold Swing. Wow, ini seperti membalikan telapak tangan Om. Langsung secara instan 10.000 bahkan lebih tadi. Iya. Yang sekarang sudah dipegang Geek Farm 2.000 bahkan. Oke. Dan RRQ mereka harus bisa defense. Memang sebentar lagi masih ada Don dan kemungkinan bisa di defense asal tidak kayak kepick duluan. Oh, ini juga Versiknya lihat. Stacknya udah hilang. Skylar. Dan bahkan Skylar bakal coba untuk ditabrak lagi. hilang. Aboy menghilang. Mencoba untuk mundur perlahan-lahan. Dan Geek Fam dengan ada satu pergerakan menuju ke arah depan. Detonas welcome yang connect menuju ke arah seorang Baloyski. Tertinggal sendirian dan tidak bisa diselamatkan. Terlalu terburu-buru. Geek Fam akhirnya punishment ketika mereka fokus terhadap Skylar Om Lord-nya jadi terbilang kurang maksimal. Ya, apalagi tadi Aboy juga tumbang ya. Meskipun memang dia punya pasif, masih bisa untuk kembali respon dengan cepat, tapi butuh waktu untuk bisa jalan. Ada traveling time. Jadi reset pastinya untuk kedua tim ini. Tapi satu yang bisa kita lihat, bagaimana Geek Farm, kesabaran mereka sepertinya ini sudah mulai membuahkan hasil. Kelihatan ya. Ya, mereka sabar banget, mereka nunggu meskipun mereka tahu Cadera bakal difokus, mereka bakal fokus untuk bisa melindungi dia atau ada trade yang bisa dilakukan datang dari Luke. X-boardnya yang dari tadi memang sangat mengganggu. Oke, namun RRQ mereka coba untuk mencari kesempatan Final Slash. Oke, dua orang yang sudah menjadi target. Netherrealm lagi-lagi mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Geek Fam. Tapi Blazing Duet belum bisa mendapatkan satu poin kill lagi tambahan untuk RRQ Hoshi. Tapi lihat Donnya tidak terselamatkan Cadera walaupun Cadera. Oh my God. Dan bahkan harus ditumbangkan. Versi kehilangan Immortal. Mencoba untuk mundur, ada yang tertinggal sendiri dan tertarik dari Shadow Sampai di mana Vin akan menjadi target selanjutnya yang hilang di tangan dari Baloyski. Oh, cukup sakit damage dari Baloy. Dua member yang harus hilang ditukar dengan Cadera. Namun kali ini RRQ mereka harus mulai gerakan mundur. Mereka kalah jumlah dan banyak sekali source-nya sudah terbuang. Ya, ini tetap harus berhati-hati dengan Aboy juga yang punya power, apalagi dengan tim fight kumpul seperti itu. Ghostbusters akan bisa memberikan damage yang sangat maksimal. Satu gold lane ditukar dengan Roamer dan juga EXP lane. Dengan posisi kalah kuantitas, RRQ Hoshi mereka mungkin bisa sedikit lebih bersabar dulu di belakang menunggu pemain-pemain mereka kembali respawn. Oke, dan lihat Om, damage dari Luke-nya ini juga nggak boleh dianggap remeh Om. Ada Hunter Strike bahkan. Iya, dan dia punya SB1 Hunter, dia build-nya ini ke damage. Brute Force juga akan menambahkan 2% dari physical attack, dari magic attack juga, dan punya 6 stack. Jadi ini cukup berasa memang damage yang bakal diberikan oleh Luke, terutama kalau yang ditempel itu adalah Barats yang nggak bisa kemana-mana lagi. Iya kan? Bahkan kayak Donnya pun jadi bingung. Harus lewatin posisi dari Luke-nya kah? Atau dia harus pegang Luke-nya kah? Karena Viraganya juga lumayan susah untuk dipecahin loh. Kecuali ya Mas Skylar ya. Ya, karena memang dari Ice Queen yang berbahaya ya. Kalau kita melihat efek slow yang diberikan, jelas untuk hero melee ini akan bisa dipegang nanti oleh Luke. Oh, bawa Xiao. Oh, ini bakal jadi kontes sih.
Tapi dengan adanya Scalar yang sudah terlihat di arah bawah, ini Lord bakal coba untuk di take over lagi di mana Versik yang lagi-lagi akan menjadi korban. Caderanya tidak tersaudara belakang. Ada satu buah dalam dan Versik sang pemegang Retribution tidak lagi bertahan lebih lama. Don kehilangan satu buah Immortal. Ditabrak lagi dengan adanya Cader dengan damage yang begitu menyakitkan dan mencoba untuk pertandingan bermainan Vengeance. Tapi lihat usaha untuk bisa melakukan split push dari Scalar ternyata masih belum berhasil. Punishment mungkin karena Ray yang sudah mulai hadir. Aboy masih punya Immortal, masih aman tapi Lordnya ditinggal. Oh, ternyata show di bawah. Bukan tanpa alasan, tapi ini cukup berbahaya. Oh, gak dikasih pulang. Dan bahkan gak dikasih pulang. Bisa. Masih bisa. Oke, Clay-nya pun tertangkap, bakal jadi tumbal sepertinya. Oh my god, tapi 4 lawan 1 sekarang. Ini dia, straight push kah untuk Geek Farm? Karena mereka punya kapabilitas, mereka punya badan, mereka menang kuantitas. Oke, menyisakan Scalar sendiri, wave minion yang mulai berjalan. Paling cepat masih ada di Versik, 10 detik lagi. Namun mampukah sang raja bertahan kali ini dari gempuran Geek Fam ID? Dan dengan adanya Aboy juga ya, mengawal satu wave di arah tengah. Versik sudah mulai hadir. Dan apakah ini akan menjadi one straight push? Karena lihat bagaimana Detonas welcome. Di cover up lagi dengan yang last hit tadi di arah belakang. Dipisahkan Scalar-nya. Scalar mencoba untuk mundur sekuat tenaga. Tapi Versiknya tidak terselamatkan. Dan bahkan base-nya menjadi milik dari Geek Fam di game yang pertama. Comeback Israel, 10.000 gold lead bukan menjadi masalah, bahkan Geek Fam di